Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Cahya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya kedatangan speaker aktif Polytron, yaitu dengan tipe PAS 28. Oke, kita lihat di sini speaker aktif Polytron dengan tipe PAS 28B. PAS 28B, PAS 28B. Kata pemiliknya ini tadi ada yang terbakar terus tidak keluar suara. Jadi mas, ini tadi palingan kobong terus nggak ada suaranya. Langsung saya cabut, langsung saya bawa ke sini. Nah, kata pemiliknya seperti itu. Di sini terlihat masih belum pernah dibongkar, segelnya masih utuh. Nah, untuk kerusakan seperti itu, pemiliknya bilang ada yang kobong atau ada yang terbakar, itu jangan langsung ditancepin ya teman-teman. Lebih baik kita lihat dulu untuk bagian daleman mesinnya. Jadi jangan sampai kalau pemiliknya speaker aktif apapun itu, kalau pemiliknya itu bilang ada yang kobong atau ada yang terbakar terus keluar asap, itu jangan sampai ditolokin ke listrik. Lebih baik kita lihat untuk dalemannya terlebih dahulu. Kita cek apakah apa aja komponen yang bermasalah, apa aja komponen yang terbakar. Oke, di sini saya langsung saja, tidak usah basa-basi ya, langsung saja kita copot baut-bautnya ini. Kita lihat untuk mesin speaker aktif Polytron PAS 28. Oke, coba kita lihat untuk bagian mesin speaker aktif Polytron PAS 28. Sebentar. Nah, kita lihat dulu apakah ada komponen yang cacat atau apakah ada komponen yang bermasalah seperti gosong ataupun retak. Cek komponen terlebih dahulu. Oke, dimulai dari PSU ya. Dimulai dari PSU saya cek dulu untuk kondisi fisik komponen aman. Terus lanjut lagi mengarah ke sini. Nah, ini dia. Teman-teman bisa melihat di sini ada elko 35 volt 2200 mikro. Di sini terlihat kembung. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kembung ya. Ini elko-nya kembung. Ini bisa terlihat dengan jelas. Elko-nya kembung. Untuk driver, nah bisa teman-teman lihat driver ada yang gosong. Saya akan perjelas. Nah, itu dia bisa terlihat dengan jelas ya. Di PCB-nya tidak berwarna coklat. Nah, itu ada yang gosong, berarti benar apa kata pemiliknya, ini terjadi kobong atau terbakar ya di bagian driver. Nah, untuk yang menghandle yang speaker yang satunya saya lihat masih aman, tidak ada yang kobong. Nah, pertanyaannya kenapa bisa kobong? Nah, kenapa bisa terbakar? Nah, itu pertanyaannya. Oke, saya akan lepas PCB-nya ini, nanti akan saya cek satu persatu ya komponennya. Setelah saya cek satu persatu, nanti akan saya jelaskan apa yang rusak. Oke, saya lanjut kerjakan terlebih dahulu. Oke, sebelum saya bongkar-bongkar, sebelum saya cek satu persatu, di sini kita lihat dulu untuk PCB-nya ya. Nah, bisa dilihat di sini tampak ada yang gosong di bagian jalur driver. Nah, di sini tadi sudah saya pong untuk tegangannya. Nah, kenapa saya pong? Ini namanya dipong ya, solderan saya pong. Nah, kenapa saya pong? Nah, nanti ya saya akan mengecek tegangan hanya di elko ini saja ya, hanya di elko 35 volt. Saya hanya mengecek bagian PSU dulu, apakah PSU bekerja dengan normal. Kalau PSU-nya bekerja dengan normal, ini nanti di elko 35 volt nanti akan keluar tegangan kurang lebih 28 volt ya. Jadi plusnya itu 28, tegangan minnya 28. Nah, saya ingin mengetahui tegangannya itu apakah ada di elko 35 volt. Nah, itu gunanya saya mengepong. Nah, jadi untuk sebelum saya otak-atik, sebelum saya bongkar, tampak PCB pada bagian belakang, pada bagian jalur seperti ini ya.
Nah, untuk teman-teman di sini PSU-nya ya. Di sini menggunakan IC. Oke, bentar ada tamu. Oke, di sini kita lanjut lagi ya. Di sini untuk mengaktifkan FAT, dia menggunakan IC. Nah, IC kecil seperti ini. Di sini saya nggak bisa melihat soalnya ini ya, tulisannya itu kecil. Nah, jadi di sini saya nggak tahu IC-nya ini tipenya berapa ya. Nah, biasanya kan untuk mengaktifkan FAT biasanya ada yang menggunakan transistor 3 itu ya, 3 buah transistor, 2 buah transistor kalau nggak salah, yang pakai C1815 dan menggunakan A1015 di bagian sini. Dan di sini untuk PSU dia menggunakan IC. Sekarang kita lanjut lagi untuk kita periksa lagi untuk bagian jalur PCB mesin aktif spektrometri polytron ya. Oke, jadi penampakan sebelum saya otak-atik seperti ini, hanya saja ini tadi sudah saya pong untuk pengecekan tegangan. Oke, nah saya akan lanjut kerjakan terlebih dahulu ya untuk pengecekannya, terutama yang driver yang ini sudah pasti bermasalah. Oke, saya lanjut kerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan melakukan pengecekan tegangan ya. Sebelum lanjut pengecekan komponen yang lain, saya menggunakan AVO analog. Oke, di sini coba saya akan tes. Saya colokkan ke listrik ya. Nanti akan saya perlihatkan untuk jarum AVO-nya. Oke, di sini saya mengetes tegangan untuk 35 volt. Untuk elko yang 35 volt 2200 mikro. Nah, oke, di sini normal. Saya akan pindah ke yang tegangan yang positifnya. Tadi untuk yang tegangan negatifnya normal, kisaran 20 volt ya, kalau 20. Nah, oke, sekarang di sini sudah tidak goyang. Nah, jadi tegangannya normal. Kalau di AVO analog saya tuh normalnya segitu. Oke, saya akan lanjut lagi. Nah, jadi untuk di AVO analog saya ini normalnya segini, bisa kelihatan. Jadi untuk normalnya, nah di sini sudah normal. Oke, saya akan menggunakan digital AVO ya, AVO digital. Oke, saya akan lanjut lagi untuk mengukur tegangan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tertera tegangan di 29 volt ya, teman-teman. Ini yang untuk positifnya. Terus yang untuk negatifnya, nah bisa teman-teman lihat di sini tertera 29 sampai 30 volt ya. Itu untuk yang negatifnya. Dan di sini untuk yang tegangan positif 29 volt. Nah, tegangan tadi itu yang 29 volt sama yaitu tadi plus 29 volt dan min 29 volt, 29 volt itu ini ya. Elko yang 35 volt. Yang elko-nya yang kembung itu tadi. Nah, berarti tandanya di sini untuk bagian blok PSU, ini sebentar. Untuk yang bagian blok PSU ini tandanya tidak ada yang rusak, tidak ada yang rusak, normal. Terus keluar di tegangan yang ke elko 35 volt itu juga normal. Nah, sekarang kalau sudah normal PSU dan juga output PSU di sini sudah normal, sudah muncul tegangan 29 volt plus dan min 29 volt, itu berarti tandanya kita harus mengecek bagian driver. Nah, jadi langkah saya cara memperbaikinya itu seperti itu ya, teman-teman.
Mungkin bisa untuk referensi untuk teman-teman servis yang baru belajar servis. Nah, seperti itu. Saya akan lanjut pengecekan bagian komponen driver. Nah, di sini saya akan cek satu per satu komponen ya. Oke, di sini sudah selesai untuk pengecekannya dan juga pencopotan komponen yang short atau yang rusak ya. Nah, oke, di sini banyak sekali yang rusak, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman servis bisa lihat di sini yang rusak yaitu transistor final sudah saya lepas. Transistor finalnya satu set itu rusak. Terus ini di sini ada C1815 dan juga di atasnya di sini ada A1015. Itu short semua ya. Untuk transistornya ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini yang rusak kecil-kecil A1015 dan juga C1815. Oke. Di sini juga ada yang rusak yaitu BD139 dan juga BD140. Namun di sini belum saya copot. Nah, ini di sini tapi belum saya lepas ya. Kenapa Mas kok nggak dilepas? Nah, nanti aja. Di sini saya fokus ke transistor yang kecil-kecil. Jadi yang rusak yaitu adalah transistor final satu set, terus transistor driver berupa BD139 dan juga BD140, lalu transistor input yang A733 ada dua, dan yang satunya lagi C1815. Untuk penggantiannya saya menggunakan ini, sama juga transistor A733, dan juga untuk yang tipe C saya menggunakan C945. Jadi yang awalnya itu C1815 saya menggunakan C945. Jadi sama saja ya teman-teman, sama saja. Nah, setelah seperti ini saya akan lanjutkan lagi untuk penggantian komponen ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat yang rusak yaitu adalah itu. Nah, untuk teman-teman, oke, saya akan lanjut penggantian ini transistor-transistornya ya. Nah, setelah saya ganti transistor-transistornya ini, nanti akan saya cek DCO-nya apakah output dari driver ini mengeluarkan tegangan DC plus atau tidak. Kalau mengeluarkan tegangan DC itu berarti driver ini masih ada yang bermasalah. Kalau outputnya driver ini tidak mengeluarkan DC, mengeluarkan tegangan DC, artinya 0 DC, itu berarti tandanya driver ini sudah normal. Nah, oke, saya akan lanjutkan penggantian komponen ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, di sini setelah penggantian beberapa komponen yang short sudah selesai ya. Untuk di sini finalnya saya menggunakan TIP 3055 satu set dengan pasangannya 2955. Terus di sini juga saya ganti untuk transistor yang kemarin BD139 dan 140, saya ganti dengan transistor BD139 dan 140. Nah, terus di sini untuk penggantian komponen transistor kecil yaitu di sini ada yang C1815 dan juga A1015. Saya ganti dengan tipe sama juga A1015, dan kalau yang C saya ganti dengan C945 ya. Itu terletak di sini. Nah, itu dia yang berjejer ya, yang berjejer 3. Nah, dan untuk elko yang kembung ukuran 35 volt mana tadi? Nah, ini elko yang kembung ini 35 volt 2200 mikro, saya ganti dengan ukuran 35 volt 3300 mikro. Jadi saya nggak punya yang 2200, saya gantinya yang 3300 mikro. Untuk penggantian transistor final menggunakan TIP 3055 itu sebaiknya ininya dilepas, transistor 882 nya dilepas ya. Kalau saya pasangnya itu seperti itu.
di sini saya kasih kabel, kenapa? Soalnya itu di jalurnya bisa terlihat teman-teman, di sini jalurnya itu sedikit gosong. Makanya di sini saya kasih dengan kabel untuk pengganti jalurnya ya. Nah, oke, nah di sini sudah bunyi untuk speaker aktif Polytron ini sudah bunyi, akan tetapi di sini ada permasalahan lagi, yaitu di speakernya. Nah, di speakernya ini bermasalah ya. Di sini tadi saya bunyikan itu dia bunyinya itu krek 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 krek. Kalau di sini itu krek 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 speakernya yang ini. Nah, saya prediksikan ini spoolnya itu, gulungan spoolnya itu anu ya, terlepas, kemungkinan terlepas. Jadi di sini yang speaker ini, yang salon ini itu bunyinya krek 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 krek, dan kalau menurut saya spool speakernya ini, gulungan spool itu terlepas. Oke, ini saya lepas dulu ya. Nanti kalau disambung ke yang ini, ke yang speaker ini, nanti ditakutkan merusak si drivernya lagi ya teman-teman. Nah, jadi kemungkinan penyebabnya komponen-komponen ini rusak itu sebabnya dari sini ya, dari spool salon ini yang terlepas. Terus kemungkinan konslet spoolnya, lalu mengakibatkan transistor final dan transistor driver ini banyak yang rusak, dan di sini terjadi kebakar ya ini. Oke, di sini saya lepas untuk saluran ke speaker yang ini. Coba kita bunyikan ya, pakai musik tentunya. Oke, di sini saya akan tes pakai suara. Saya balikkan terlebih dahulu ini PCB-nya. Oke, sekarang kita tes. Ini saya lepas. Coba kita akan tes pakai suara ya teman-teman. Input saya menggunakan MP3 seperti biasa. Kita colokkan dulu di sini, jack RCA. Lalu kita tancapin ke listrik. Sebentar saya cek dulu apakah sudah aman. Oke, sudah aman. Oke, bisa teman-teman dengar ya, di sini sudah berbunyi untuk speaker aktif Polytronnya. Oke, sebentar. Nah, oke, di sini sudah berbunyi dengan normal. Nah, tetapi di sini tidak saya sambung. Soalnya di sini ya itu tadi, ini spool speakernya itu terlepas. Coba saya akan salurkan ke sini ya. Tadi suaranya ada sedikit gembret-gembretnya. Kalau saya dengar dari sini suaranya itu berubah.
Jadi ada suara krek 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 seperti spool speaker yang terlepas itu loh, gulungan spool speaker yang terkelupas. Oke, mungkin video ini saya tutup sampai di sini. Jadi yang terbakar kemarin sudah bisa teratasi ya, dengan beberapa penggantian komponen. Dan di sini speakernya mungkin nanti akan saya bilang ke pemiliknya agar dicarikan penggantinya ya teman-teman. Mungkin kalau yang sama ini nggak ada, mungkin nanti saya rekomendasikan pakai yang ACR, itu bisa. ACR ini yang ukuran 8 in woofer ya teman-teman. Oke, mungkin videonya kali ini cukup sampai di sini dulu untuk perbaikan speaker di Polytron PAS 28 dengan kerusakan awal yaitu terbakar. Setelah pengecekan komponen ternyata ada beberapa transistor seperti A1015, C19, C1815 dan juga transistor BD140 dan juga BD139, terus juga transistor final short semua. Setelah diganti, alhamdulillah sudah berbunyi ya teman-teman. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Oh ya teman-teman, ini tambahan sedikit ya. Jadi kalau itu sehabis diganti ini, misalkan sehabis penggantian transistor final itu sebaiknya dites DCO nya terlebih dahulu ya. Jadi apakah driver ini sudah normal atau belum. Oke, mungkin untuk teman-teman servis, bagaimana cara mengecek DCO driver ini coba saya akan praktekkan ya. Oke, di sini saya akan memberi contoh sedikit gambaran tentang cara pengecekan DCO setelah memperbaiki si driver ini ya. Jadi saya menggunakan driver AVO analog kali 10 DC volt. Lalu ini yang test pen min kita tancapin di ground. Misalnya ini ya, misalnya ini ground. Nah, di sini ada ground. Misalkan di sini ground. Terus kita yang test pen warna merah AVO ini ditaruh di outputnya ini ya, di outputnya si driver. Lalu kita tancapin ke listrik. Nah, itu nanti kalau ditancapin ke listrik seharusnya tidak muncul tegangan ya. Kali 10 DC volt. Di sini harus 0 volt DC. Jadi tidak ada tegangan DC. Nah, kalau seumpama setelah memperbaiki driver ini, jangan langsung ditancapin ke speaker, dites dulu DCO nya. Kalau output dari speaker ini mengeluarkan tegangan DC, nah itu berarti tandanya masih ada komponen yang short ya teman-teman. Jadi kalau diukur seperti ini, kalau ini jarum AVO analognya itu berjalan atau kemasukan tegangan DC, berarti ada komponen di driver ini yang masih short, ada yang short. Nah, kalau setelah memperbaiki driver lalu dicek seperti ini kok tidak ada tegangan alias 0 volt DC, berarti driver ini sudah aman ya, bisa ditancapin ke speaker. Nah, mungkin tambahan dari saya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.